Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Ba'd kepada para jamaah salat maghrib berjamaah yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Judul ini memang terinspirasi dari ayat yang akan kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisah min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shodiqin. Katakanlah wahai Muhammad, jika negeri akhirat di sisi Allah itu khusus untukmu, untuk kaum Yahudi saja, bukan orang di luar Yahudi, maka mintalah kematian jika kamu kaum Yahudi adalah orang yang benar. Ya. Berat berikutnya nih di sini. Walai yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim, tapi mereka kaum Yahudi tidak akan menginginkan kematian. Wallahu alimum bidzalimin, karena dosa-dosa yang telah dilakukan dengan tangan-tangan mereka, dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim. Nah, ini dia poin terakhirnya tentang cinta mati. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayah wa minal ladzina asyraku. Ya, dan sungguh engkau Muhammad akan mendapati mereka orang-orang Yahudi manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia, bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik. Ya wadu ahaduhum lau yu'ammaru alfasanah. Masing-masing dari orang-orang Yahudi ingin diberi umur kalau bisa umurnya sampai 1000 tahun. Saking cinta matinya sama dunia. Padahal boro-boro 1000 tahun baru pensiun aja udah turun semua tuh kan. Iya. Baru denger Pak, bentar lagi pensiun, baru denger doang. Ya, belum pensiun padahal udah beda itu. Ini 1000 tahun mau gimana ceritanya? Ya, makanya judulnya kayak tadi, ya, cinta mati sama dunia. Padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab, dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Ya, 3 ayat ini membahas tentang orang-orang Yahudi wabil khusus yang cinta mati sama dunia. Ya, kita lanjut pembahasannya. Langsung saja ke asbabun nuzulnya nih. Akhraja Ibnu Jarir At-Tabari. Ibnu Jarir At-Tabari meriwayatkan ala Abil Aliyah qol, dari Abu Aliyah katanya, qolatil Yahud, kaum Yahudi dulu berkata, lan yadkhulal jannata illa man kana hudan. Kata Yahudi, yang masuk surga cuma Yahudi. Di luar Yahudi nggak akan bisa masuk surga. Ini klaim mereka. Ya. Fa anzalallah, maka Allah turunkan ayat tadi. Qul in kanat lakumud darul akhirah indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul maut. Katakanlah wahai Muhammad, jika orang-orang Yahudi menganggap bahwa akhirat surga itu khusus untuk orang Yahudi, silahkan minta mati. Lah kan emang gimana cara masuk surga? Cuma satu, harus mati dulu. Nggak ada orang masuk surga nggak pakai mati. Kalau mereka mengklaim bahwa surga milik Yahudi, silahkan minta kematian. Tapi ternyata mereka maunya umurnya kalau bisa 1000 tahun, kan lucu, aneh. Ya, katanya surga punya mereka, surga kenikmatan yang abadi, tapi nggak mau mati. Ya, jadi kan kontradiktif ya pemikirannya. Ya, termasuk penafsirannya dikatakan di sini, Nabi diperintahkan untuk berkata kepada kaum Yahudi, in kuntum shodiqina fi da'wakum, jika kalian wahai Yahudi benar mengatakan surga khusus untuk Yahudi saja, bukan orang-orang di luar Yahudi, bahwa neraka tidak akan menyentuh Yahudi kecuali selama beberapa hari saja. Mereka klaimnya banyak ya, dari dulu sampai sekarang. Ya kan, sampai sekarang menjajah Palestina aja ngakunya dizolimi, ngakunya cuma membela negara. Ya dia ngejajah kok ngebela. Ya, membunuh anak-anak di Palestina ngakunya ini cuma mencari teroris. Ya, jadi kita nggak usah kaget, dari dulu memang ya ngomongnya suka ngaco Yahudi.
Makanya jangan ngikutin ikut-ikutan ngaco juga. Ya, Yahudi tadi mengatakan surga khusus Yahudi, apalagi seandainya Yahudi masuk neraka cuma beberapa hari. Keren banget ya. Padahal kan juga seharinya 1000 tahun. Jadi yang hitung aja berapa tahun. Wa annakum sya'bullah al-mukhtar, bahwa Yahudi adalah umat pilihan. Waduh. Maka cuma satu permintaannya, fatlubul maut, maka mintalah kematian. Kan udah yakin masuk surga, ngapain lagi di dunia? Ya kan? Karena kenikmatan dunia nggak akan pernah bikin puas. Ya, ada yang pernah puas bicara dunia? Nggak ada. Yang ngontrak pengen punya rumah, ya kan? Punya rumah pengennya, ya, iya, jangan yang hook misalnya. Udah dapat yang hook, apalagi pengennya tingkat. Udah tingkat, kalau bisa tingkat ke dalam ke bawah kalau bisa kan. Iya, ada aja, nggak kelar. Ya, capek jalan kaki, pengen punya sepeda. Udah punya sepeda, pengen punya motor, pengen punya mobil, pengen punya pesawat, pengen punya kereta, ada aja. Karena nggak pernah puas. Ya, apa aja kan, tetap nggak pernah puas. Makanya kalau mau puas dengan kenikmatan, silahkan tinggal di surga. Itu karena di surga itu baru ada dalam hati, udah ada depan mata. Ya, nggak usah ngomong, baru aja pengen dalam hati, ada depan mata. Ya, kalau kita di sini kan harus usaha dulu, ya kan? Rumah aja bisa belasan tahun baru lunas ya. Tuh gaji nggak pernah utuh dipotong mulu. Ya, rumah udah kelar, ada lagi apa? Nyicil mobil, nyicil ini. Ya, apalagi yang kerja di pemerintahan kan namanya juga PNS katanya, pengen nyicil selamanya, nyicil mulu baru punya SK langsung taruh. Ya, kalau di Jawa Barat taruh di BJB. Udah lunas, minjem lagi. Namanya pengen nyicil selamanya. Makanya kenikmatan yang abadi adalah ya surga. Ya. Makanya dikatakan sama Yahudi, kalau emang kamu betul bangsa pilihan Allah, kamu betul akan masuk surga, yang lain enggak, udah minta mati aja. Ya. Kan itu alladzi yusilukum ila dzalikan na'imil khalis. Karena dengan kematian akan mengantarkan Yahudi kepada kenikmatan abadi yang dikhususkan katanya bagi orang Yahudi. Alladzi la yunazi'ukum fi ahad. Ya, orang lain selain Yahudi nggak mungkin bisa masuk surga. Klaimnya Yahudi. Karena ya buat kita itla yarghabul insanu 'anis sa'ada wa yakhtarus syaqa. Tidak ada manusia yang benci dengan kebahagiaan dan memilih kesengsaraan, nggak ada. Pasti manusia itu benci dengan kesengsaraan dan milih kebahagiaan. Dan jelas kebahagiaan surga adalah kebahagiaan yang hakiki. Ya. Walau tamannauhu yauma qala lahum dzalik, seandainya Yahudi menginginkan kematian pada saat Nabi berkata kepada mereka, ma baqiya 'alal ardi yahudiyun illa mat, pasti setiap Yahudi akan langsung mati. Cuma tinggal dilihat betul nggak ke surga. Ya, sehingga Ibnu Abbas sepupu Nabi pernah mengatakan walau tamannawul maut ya la syaraka ahaduhum biriqihi, seandainya saat itu mereka Yahudi menginginkan kematian, niscaya mereka tersedak dengan air liur masing-masing. Maksudnya kalau mereka maut, tapi kan mereka nggak pernah mau, gitu ya. Ya, sehingga juga ada yang mengatakan maksud ayat ini adalah doakanlah kematian bagi salah satu pihak, baik umat Islam atau Yahudi, mana yang paling suka bohong. Ternyata Yahudi nggak berani. Ya, kalau bahasa kita mubahalah. Mubahalah kalau bingung juga sumpah pocong gitu. Kan Yahudi mengklaim tadi ini Yahudi adalah ya ahli surga, di luar Yahudi nggak mungkin masuk surga. Seandainya Yahudi maksiatnya parah gitu ya, paling masuk nerakanya cuma berapa hari. Yahudi juga bangsa pilihan, kekasih Allah dan seterusnya. Maka Nabi bilang ya udah kalau emang betul silakan mati, atau kita sumpah pocong dah. Siapa yang bohong, siapa yang benar. Yang bohong biar cepat mati. Nggak berani Yahudi. Berarti kan ya cuma omdo doang.
Ya, iya. Cuma ngomong doang. Ya, atau kalau kata sekarang apa? Omon-omon. Iya, iya omon-omon doang. Sebab mereka Yahudi tahu kalau mereka suka bohong. Itu ya. Tapi emang nggak boleh minta umur panjang? Boleh, ini ada hadisnya. Khairukum man tola umruhu. Kata Nabi, sebaik-baik kalian adalah yang umurnya panjang. Ya, yang panjang umurnya. Tapi masih koma nih, belum selesai. Jangan langsung pulang ngajinya. Oh, ternyata saya bagus ya. Iya, karena belum selesai udah pulang. Dan nah, baik amalnya atau amal soleh gitu. Ya, jangan makin panjang umur malah makin jauh. Ada aja alasannya. Ya, waktu kecil malas ke masjid kenapa? Nggak bisa main di masjid domelin melulu. Baru masuk diusir-usir misalnya. Ya udah gede nggak bisa juga ke masjid kenapa? Karena udah nikah, repot nyari duit, tambah lagi punya anak. Ya udah tua, udah anak udah pada gede semua. Ada lagi alasannya apa tuh? Ngurusin cucu. Ya kapan ngajinya? Ya karena amal soleh itu kan dimulai dari pengajian. Takutnya amal kita salah kalau nggak punya ilmunya. Ya kan? Contoh lah puasa, orang pada rajin puasa nih Senin Kemis lah ini. Lalu dia semangat puasa. Saking semangatnya Lebaran juga puasa. Ayo, Pak nggak makan Pak, maaf saya puasa nih. Ya ini kan Idul Fitri, justru inilah hebatnya. Orang-orang pada makan, saya tahan ini. Lah, Lebaran mah haram puasa. Iya, kalau kagak ngaji jadi nggak tahu, ya kan? Iya. Nanti ada yang haram satu tadi, Idul Fitri, dua, Idul Adha, tiga, Hari Raya Tasyrik. Ya, 11, 12, 13 bulan Zulhijjah. Nggak boleh puasa. Yang keempat, puasa di hari yang meragukan. Kalau ragu jangan, misalnya hari ini tanggal 29 Sya'ban, besok tanggal 30 atau tanggal 1 Ramadan ya. Kan bingung tuh, belum ada pengumuman. Niatnya nyabang, kalau besok Sya'ban saya puasa Sya'ban. Kalau besok Ramadan saya puasa Ramadan, ya kagak bisa begitu, malah haram. Tunggu aja pengumuman pemerintah. Ya, kalau memang ikutnya ulama yang pakai hisab. Pakai hisab yang pakai ru'yat lihat. Tapi kalau ikut ulama yang pakai hisab kayak Muhammadiyah ya udah tinggal ikut aja, nggak apa-apa. Yang penting kita ikut ulamanya. Ya, jangan saling menyalahkan. Karena juga Muhammadiyah punya ulama, yang lain juga punya ulama. Yo, tapi kan Muhammadiyah nggak pakai ru'yat, ya udah emang maunya dia begitu. Ya kan? Pasti punya dalil, nggak usah diributin. Dan yang kelima nih, ini buat laki-laki nih, luar biasa. Ya, perempuan tidak boleh puasa sunnah kecuali izin sama suaminya. Ada ibu nggak di sini nih? Nggak ada. Ya udah nggak apa-apa dah ya. Bilangin. Iya. Jadi kalau ada yang puasa sunnah, laki nggak ngizinin, batalin. Apalagi laki-laki minta, mah, ayo mah. Maaf pak, lagi puasa. Oh kagak bisa, puasa sunnah. Ya kan? Hubungan suami istri wajib gitu, ayo duluin mana? Iya. Hubungan yang gini, papa ngerti. Iya lah kan saya ngaji. Ya boleh, yang penting jangan bulan Ramadan, jangan Ramadan begitu juga. Ayo Ramadan nggak bisa, Ramadan sama-sama wajib. Ya kalau puasa sunnah boleh digagalin, udah mah batalin aja, gitu. Karena ya hubungan suami istri itu wajib kalau diminta. Nanti dalam hadis yang lain bahkan kata Nabi, kalau istri lagi di dapur, suami minta tinggalin tuh dapurnya. Iya, tapi kompornya matiin dulu. Jangan main tinggalin aja, matiin dulu kompornya. Ya, saking wajibnya. Tuh. Tapi kalau bini nolak, nah ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Kalau istri nolak hubungan suami istri, konsekuensinya istri tidak mendapatkan nafkah. Boleh. Ya minta nggak dikasih, enggak apa saya tetap puasa nih, saya istiqomah lah puasa. Puasa apa sih mas? Senin Kemis ya nggak bisa lah. Tetap maksa istrinya, ya udah kalau mama tetap maksa,
ya nggak mau batalin puasa, nggak mau hubungan suami istri, ATM mana sini ATM? Gitu. Lah kok gitu Pak? Iya. Karena dalam kajian fikih rumah tangga, ya ketika istri tidak mau ikut suami dan atau istri tidak mau melakukan hubungan suami istri, maka saat itu kewajiban nafkah ya off dulu sampai dia mau melakukan dua hal ini. Tuh, jadi bisa aman. Ya, yang punya ATM, ya kalau kagak kerja malah puyeng. Wah, bapak mau menarik apa orang nggak kerja? Ya, makanya semangat kerjanya. Ya, gitu ya. Jadi kita bisa tahu dengan amal soleh, bisa tahu ngobrol sama istri, ini jangan mah, ini begini, ya. Bisa diskusi di rumah, gitu ya. Dan tidak ada nanti saling saling menyalahkan. Karena ada juga yang begitu, cuma gara-gara ya sujudnya beda. Dulu sebelum ngaji sujudnya lutut duluan. Pulang ngaji lakinya sujudnya tangan duluan baru lutut. Kasih tahu istrinya, kata istrinya enggak, saya biasa lutut duluan. Berantem tuh berdua. Ya, gara-gara sujud. Padahal ya mau lutut duluan, mau tangan duluan enggak masalah. Walaupun mazhab Syafi'i menganjurkan lutut duluan baru tangan. Tapi boleh juga tangan duluan baru lutut. Sah. Yang batal kalau pala duluan. Iya, benjol. Iya. Ya hal-hal yang beda pendapat nggak usah diributi. Kalau ngaji kan jadi tahu, oh iya, mama berarti lutut duluan nih karena mazhabnya ini, nggak masalah. Ya, nah amal soleh ini nggak bisa didapat kalau kita nggak ngaji. Karena kalau kita nggak ngaji takutnya amalnya salah. Itu dan banyak nanti perbuatan yang lain. Karena bicara amal soleh dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu amal soleh semua. Ya, atau kata ulama yang lain, dari kamar kecil, toilet, sampai tempat yang paling gede, istana negara, itu ada fikihnya, ada amal solehnya. Ya, makanya harus belajar. Gitu ya. Sehingga dikatakan di sini kaum Yahudi selamanya nggak akan ada satupun dari mereka yang mengharapkan kematian. Padahal klaimnya pede banget. Kami adalah bangsa pilihan, kami adalah yang dicintai oleh Allah, kami adalah satu-satunya penduduk surga. Wah, luar biasa. Tapi disuruh mati nggak mau. Ya, kenapa? Mereka tahu sebenarnya mereka adalah orang yang kafir, fasik, durhaka di dunia. Mana kedurhakaannya? Tahrifut Taurah, mengubah kitab Taurat, isinya dirubah. Ya, kitab suci direvisi. Ya, luar biasa. Kitab-kitab sebelum Quran itu banyak revisinya. Ya, Taurat direvisi, Injil direvisi, cuma Quran yang nggak ada revisi. Kenapa? Karena Allah yang menjamin nanti dalam surat 15 ya, Al-Hijr ayat 9, Bismillahirrahmanirrahim, inna nahnu nazzalna dzikra, sungguh kamilah yang menurunkan Al-Quran, wa inna lahu lahafidhun, dan kamilah yang akan menjaganya, tidak satu huruf pun hilang dari Al-Quran. Tidak mungkin bertambah dan berkurang sedikit pun. Jangankan direvisi, kurang atau nambah satu huruf aja nggak mungkin. Karena Allah yang jaga. Ya, tapi mereka Yahudi berani merevisi kitab Tauratnya. Apalagi bahkan berani membunuh para nabinya. Ya, jadi kalau kita ke zaman mereka sebagai penjajah di Palestina, ya sampai udah mencapai berapa sekarang? 50 ribuan ya yang dibunuh, ngeri. Kok mereka biasa-biasa aja? Jangankan orang biasa, nabi, utusan Allah datang pada mereka, dibunuh juga. Apalagi yang manusia biasa. Bahkan Nabi kita Muhammad mau dibunuh juga. Ya kan? Ketika 12 tahun belum jadi nabi itu padahal. Diajak sama pamannya Abu Thalib ke negeri Syam. Ya kan? Tengah jalan ketemu pendeta Bahiro yang menguasai kitab Injil. Tahu dia dari kitab Injil bahwa anak 12 tahun ini calon nabi. Apa kata pendeta tadi? Bilang sama Abu Thalib pamannya, Abu Thalib jangan teruskan ke negeri Syam. Kenapa? Negeri Syam banyak Yahudi. Yahudi tahu nih anak calon nabi, kelihatan dari fisiknya. Ya. Karena memang jelas ya Allah jelaskan dalam kitab Taurat dan Injil ciri-ciri nabi akhir zaman.
Seandainya mereka tahu Nabi ini bukan keturunan Nabi Yakub, pasti dibunuh ini. Bayangin belum jadi Nabi aja udah dibunuh, dikejar-kejar. Akhirnya dibawa pulang. Ya, jadi jangankan orang-orang biasa, utusan Allah, bahkan calon utusan Allah, mereka bisa membunuhnya dengan biasa, nggak ada penyesalan. Ya, apalagi wal kufru bin nabi, ingkar kepada Nabi Muhammad. Padahal kedatangan Nabi sudah ada dalam Taurat dan Injil. Ya, bahkan mereka dulu sering bersumpah, sering berdoa, sering bertawasul, berwasilah kepada Nabi Muhammad. Ya, jadi mereka kan suka perang tuh karena memang mereka ya susah akurnya. Jadi perang melulu, baik Yahudi yang di Khaybar maupun Yahudi yang di Madinah. Kalau mereka lagi perang sama orang Arab dan mereka bolak-balik perang, bolak-balik kalah, maka mereka sebelum berperang berdoa, ya Allah, menangkanlah perang kami Yahudi melawan orang Arab dengan perantaraan Nabi yang akan diutus. Nabinya belum lahir. Dengan perantaraan Nabi akhir zaman yang akan diutus, nabinya belum lahir. Mereka sudah bertawasul, berwasilah, minta pertolongan kepada Allah dengan menyebut nama Nabi Muhammad. Ini dengan izin Allah menang. Tapi ketika nabinya udah hijrah ke Madinah, justru Yahudi Madinah malah nolak. Enggak, nih bukan nabi nih. Enggak kayak gini yang di Taurat tuh. Emang tukang bohong. Ya, padahal dulu nenek moyangnya bahkan berdoa, bertawasul, berwasilah, minta pertolongan Allah dengan menyebut nama Nabi Muhammad. Ya Allah, menangkanlah perang kami ini Yahudi melawan orang Arab dengan perantaraan Nabi akhir zaman yang akan diutus. Belum ada nabinya. Ya. Makanya zaman sekarang ada juga yang berwasilah dengan Nabi Muhammad. Boleh nggak? Ya boleh. Belum lahir aja bisa, apalagi udah meninggal, nggak masalah. Ya boleh. Makanya nanti kan ada apa namanya, yang syair itu ya, salawatan tawasalna bi bismillah wabil hadi Rasulillah, kami bertawasul kepada dengan nama Allah, wabil hadi Rasulillah, dan kami bertawasul, berwasilah dengan sang pemberi petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada masalah. Ya, yang mempermasalahkan mungkin ngajinya kurang jauh. Iya, Yahudi aja dulu ya bertawasul kepada Nabi padahal Nabinya belum lahir bahkan. Oke ya. Nah, padahal penjelasan tentang Nabi Muhammad ada dalam kitab Taurat dan Injil. Tapi lagi-lagi ketika Nabinya muncul di depan mereka, mereka nolak. Ya, itu sedikit tentang penjelasan ayat ini. Ada pertanyaan silahkan. Nggak ada ya, paham, alhamdulillah, masya Allah. Jadi apa inti ayat ini? Hadhil ayat imtihan. Ayat ini ujian untuk mengetahui kebenaran iman kaum Yahudi. Benar nggak mereka ngomong beriman? Satu. Yang kedua, wadah dida'awihim al-batilah, untuk membantah klaim-klaim batil kaum Yahudi. Allati hakahallahu azza wa jalla fi kitabih. Bahkan klaim Yahudi sampai direkam dalam Al-Quran. Mana klaimnya? Nih di Al-Baqarah surat 2 ayat 80. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tamassanan naru illa ayyamam ma'dudah. Kata Yahudi, neraka tidak akan menyentuh Yahudi kecuali beberapa hari saja. Well, dia udah punya bocoran. Seandainya masuk neraka cuma beberapa hari. Ini klaim yang nggak ada buktinya. Iya, ya sampai direkam sama Allah nih Yahudi nih, ya tukang ngarang. Jadi kalau ngarang bebas, pasti yang juara Yahudi.
Apalagi ayat yang lain nih di Al-Baqarah lagi ayat 111. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu, dan mereka Yahudi Nasrani mengatakan la yadkhulul jannah illa man kana hudan aw nasara. Sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi dan orang Nasrani. Wah, udah punya tiket terusan kayaknya ke surga dia. Ya, kalau bukan Yahudi, bukan Nasrani, nggak mungkin masuk surga. Surga hanya milik Yahudi dan Nasrani, kata mereka. Padahal buktinya nggak ada. Ya, apalagi nih di Al-Maidah surat kelima ayat 18. Mereka bikin klaim baru. Apa klaimnya? Nahnu abna'ullah. Kami Yahudi Nasrani abna'ullah, adalah anak-anak Allah. Wa ahibba'u, kekasih-kekasih Allah. Wah, luar biasa. Ya, makanya mereka pede berbuat maksiat karena merasa anak Tuhan. Ya. Ya karena kan gitu ya. Yang namanya bapak mana mungkin tega sih ngomelin anak, gitu kata mereka kira-kira. Ya. Inilah klaim yang tanpa bukti. Wa maudhu'ul imtihan tamannil maut. Silakan Yahudi mau ngomong apapun silakan. Mau ngomong dia ahli surga, mau ngomong dia cuma berapa hari di neraka. Ya, mau ngomong bahwa dia adalah anak Tuhan dan kekasih Tuhan, silakan. Buktikan, mana buktinya? Coba minta mati cepet. Ya, wa maudhu'ul imtihan, bahan yang diujikan adalah tamannil maut. Coba minta sama Allah biar mati cepet. Kan udah jelas surganya. Ya, liyahdhu bis-sa'adatil abadiyah, agar mereka bisa mendapatkan kebahagiaan yang abadi, yaitu surga. Wa badl arwahihim fi sabilillah. Ya, dengan mereka minta mati cepat berarti mereka sudah mengorbankan jiwa mereka di jalan Allah. Wa dzawt 'anid din wa hurmati, dan membela agama serta kesucian agamanya. Tapi betul enggak mereka siap untuk mati cepat? Ternyata enggak. Wa natijatul imtihan al-ikhfaq al-muhattam. Hasil ujian ini adalah kegagalan. Enggak bakal mau orang Yahudi mati cepat. Li'annal yahud qaumun madiyun. Oh, ini madiyun ya. Bukan Madiun kota ya. Bukan. Madiyun dalam bahasa Arab artinya kaum materialis. Waduh, bukan ya. Maksudnya dari kata-kata madi. Madi itu artinya madah. Madah itu materi. Kalau banyak madiyun. Kalau satu madi. Ya, satu orang Islam muslim, banyak muslimun. Satu orang beriman mukmin, banyak mukminun. Satu orang kafir, ya kafir, banyak kafirun, tambahin un. Makanya kalau satu orang ya senang sama dunia, madi, banyak madiyun gitu. Bukan kota Madiun, ini Madiun mah U-nya satu, Ustaz. Iya, ini kan U-nya dua, A-nya juga dua. Ya, jadi jangan, wah ini Ustaz nih ngejelekin Madiun, enggak. Ya kebetulan aja mirip. Ya, kenapa Yahudi nggak pengen mati? Karena mereka sebenarnya kaum materialis yang cinta mati sama dunia. Yuhibbunal baqa fid dunya, pengennya hidup kalau bisa 1000 tahun tadi. Ya, yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Mereka pengennya hidup 1000 tahun. Ya. Padahal baru 70 tahun jadi ngos-ngosan kan 80. Waduh, udah berat. Bagi yang tinggal di kota ya, tinggal di kampung mah 80 masih sehat, masih macul. Ya di sini tiap hari menghirup karbon dioksida, knalpot apa, waduh. Ya, mana jarang gerak kan. Keluar rumah naik motor, naik mobil, sampai kantor duduk manis, jarang gerak. Ya. Apalagi wa yakrahuna liqa Allah. Yahudi itu enggak suka ketemu Allah. Karena kalau mereka ya betul-betul cinta sama Allah, pasti pengen cepat ketemu Allah, dan dan cara paling cepat ketemu Allah ya cepat mati.
Ya, makanya ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam satu hari dalam sakit parahnya, ya kan beliau mulai sakit bulan Safar nih, baru bulan Rabiul Awal beliau wafat. Ya, pernah di saat-saat mulai mereda sakitnya, beliau datang tuh ke masjid, terus bilang sama sahabat-sahabatnya, Allah pernah ya memberikan pilihan kepada seorang hamba untuk berlama-lama di dunia dan diberikan semua kenikmatan dunia, atau pilihan kedua bertemu dengan Allah. Maka orang itu lebih memilih pilihan kedua. Semua sahabat berdecak kagum, wah luar biasa, siapa nih orang nih? Cuma Abu Bakar yang nangis. Ya, yang lain semua berdecak kagum, luar biasa, keren banget nih orang. Disuruh milih mau nikmatin dunia, umurnya panjang, atau ketemu Allah, maka orang ini memilih pilihan kedua. Semua tersenyum berdecak kagum, tapi Abu Bakar nangis. Abu Bakar tahu Rasul sedang membicarakan dirinya sendiri. Ya, orang mah kalau betul-betul sayang pasti nggak pengen lama di dunia, ngapain? Ya, makanya ketika meninggal Rasul mengatakan ar-rafiqil a'la, kekasihku yang maha tinggi. Ya, menyebut Tuhannya dengan kekasihnya. Semua begitu. Abu Bakar di saat sakit parahnya cuma bilang sama anaknya, Ibunda Aisyah, Aisyah, kayaknya saya udah nggak lama lagi meninggal nih. Saya kangen banget sama Rasul. Ya nggak apa namanya, nggak aduh sakit banget cari tabib, cari dokter, enggak. Malah pengen cepet-cepet, nggak ada. Saya kangen banget sama Rasul. Umar bin Khattab begitu juga. Cuma minta saya bisa nggak dimakamkan di samping Nabi. Utsman bin Affan bahkan ya sehari sebelumnya mimpi. Ya, lagi tidur malam mimpi. Buka puasa bareng Rasul, bareng Abu Bakar, bareng Umar. Ini tiga-tiganya udah nggak ada. Makanya Utsman bin Affan ya berfirasat bahwa besok saya meninggal. Makanya dia besok puasa, karena dalam mimpinya dia buka puasa bareng Rasul, Abu Bakar dan Umar. Malah pengen. Coba kalau ditawarin sama kita, pengen nggak mati cepet? Ya janganlah Ustaz, pasti banyak dosa. Ya itulah orang yang cinta, nggak peduli. Karena orang cinta pasti pengen ketemu kekasihnya. Ya. Tapi Yahudi kan beda. Ngaku cinta, ngaku kekasih Allah, ngaku anak Tuhan dan seterusnya. Tapi disuruh mati malah ogah. Pengennya malah hidupnya 1000 tahun. Nah ini yang aneh. Ya, makanya nanti Nabi pernah mengatakan berulang-ulang, ya kata Nabi, apa namanya, uzkuru, ya aktsiru dzikroha dimil ladzat. Kata Nabi, perbanyaklah mengingat penghancur kenikmatan, maksudnya kematian. Ya, kalau kita lagi mulai jauh nih, mulai males sholat, mulai males ibadah, mulai malah dekat-dekat sama maksiat, kata Nabi, perbanyak mengingat kematian. Kemana tuh? Boleh datang ke kuburan, boleh datang ke rumah sakit, biar lihat. Alhamdulillah saya dikasih sehat nih ya, gitu. Alhamdulillah saya masih hidup. Karena orang-orang yang meninggal permintaannya cuma satu, pengen hidup lagi, biar bisa beramal soleh, biar bisa bersedekah. Kita masih hidup, ini yang diminta sama orang yang meninggal. Karena itu yuk jadikan hidup kita berkualitas. Ya, bukan kita nggak boleh jalan-jalan, nggak boleh sendagurau, bukan nggak boleh. Tapi yang diminta ya jauhkan diri kita dari maksiat, perbanyak ketaatan, itu aja. Kalau yang mubah-mubah, yang halal-halal nggak apa-apa. Pak Ustadz, saya senangnya kulineran nih, muter sana, nyobain ini, nggak apa-apa, selama yang dimakan halal. Ya kan, jangan nyobanya bipang, babi panggang, ya jangan. Ya, saya mau nyoba miras Pak Ustadz, penasaran, nggak usah. Nanti di sorga ada sungainya. Ya, bukan yang botolnya, sungainya. Iya.
Ya. Jadi ngapain di sini? Ya, wa anharun min khomrin ladzatin lisyaribin. Nanti di surat Muhammad ayat 15. Di antara kenikmatan surga adalah sungai-sungai, enggak cuma satu, banyak. Sungai apa? Khomrin, khomer. Dan maaf nih, surga ini khomernya enggak oplosan. Jangan samain nama di sini, enggak punya duit, campur spiritus, campur bensin, mati. Enak kagak mati. Di sana khomernya yang udah khomer yang kualitas tinggi dan bukan pakai botol, sungai, dan nggak satu, banyak. Ya, jadi yang masih mabok berhenti dah. Nanti maboknya di sono aja. Iya, cuma di sana nggak bakal mabok. Ya, menikmati khomer yang berkualitas tinggi, ladzatin, lezat luar biasa, lisyaribin, bagi yang meminumnya. Apa-apa, saya nggak penasaran khomer di sini, ntar saya di sono aja. Bebas kan, mau berendam, mau minum sepuasnya, nggak ada masalah. Ya, tapi aneh dengan Yahudi, ngaku ya penduduk surga, yakin banget, tapi disuruh meninggal, suruh mati cepet, nggak mau. Sehingga apa dikatakannya? Fala fi qatalahum bi anfusihim fi ma yas'umun. Maka mereka nggak punya kepercayaan diri terhadap apa yang mereka klaim. Mereka bilang penghuni surga, ternyata suruh mati nggak mau. Ya, wa yadhilluna fi qalaq wa hira wa tirab daim wa syak yukhfihim wa yus'id a'maq nufusihim. Yahudi senantiasa berada dalam kegelisahan, kebimbangan, gangguan mental yang terus-menerus, keraguan yang menakutkan dan mengganggu jiwa mereka. Karena cuma omon-omon doang. Ya, kenyataannya nggak kayak gitu. Wal ayatul karimah minal mu'jizatil mutadhammina al ikhbar bil ghaib. Ayat ini tadi 94 sampai 96 merupakan salah satu mukjizat ya yang memberitahukan tentang sifat asli kaum Yahudi. Mereka adalah orang yang cinta mati sama dunia. Ya. Kalau bisa usianya 1000 tahun. Coba saya tanya di sini, ada nggak yang mau usianya 1000 tahun? Oh enggak, ribet. Ya kan, di balik, ya bisa ngapa-ngapain. Ya kan? Nah iya, ngeribetin orang. Ya berak di situ, kencing di situ, apa enaknya? Ya, kalau kita yakin bahwa ya Islam lah satu-satunya yang menyelamatkan, nggak ada masalah, mati cepat juga nggak ada masalah. Apalagi jelas bahwa Nabi kita Muhammad SAW sudah menyiapkan 4 syafaat buat umatnya. Waduh, nggak satu, 4. Ya, yang satu syafaat untuk membuka sidang. Karena sebelum Nabi minta sama Allah itu sidang nggak dibuka, diem aja kita. Ya, ribuan tahun di padang mahsyar nggak pakai pakaian lagi. Cuma Nabi Muhammad nanti yang bisa membuka sidang. Kita diam sejam aja ngap, lama amat bolak-balik nelponin WA, ini diamnya ribuan tahun. Coba, matahari cuma 1 mil di atas kepala, kita nggak pakai pakaian. Nanti kata Nabi ada yang kerendam sama keringetnya. Yang kedua, nanti ada yang dapat syafaat, dapat tiket terusan ke surga. Nggak dihisap, langsung ke surga. Wah ini nih, cuma jatahnya 70.000 orang. Ya, ya mudah-mudahan, minta aja kali-kali dapat ya. Yang ketiga, syafaatnya di-upgrade. Ya, umat Nabi Muhammad tadi masuk surga tapi kelas 3 misalnya kalau rumah sakit. Di-upgrade jadi VIP, bisa sama Nabi. Coba. Nah, yang keempat nih. Yang tadinya dipastikan masuk neraka karena dia ya hobi melakukan maksiat. Nabi bilang apa? Syafaati li ahlil kabair. Syafaatku, kata Nabi Muhammad, untuk orang yang ahli. Ahli itu kira-kira yang ya, yang tiap hari mengerjakannya apa kadang-kadang? Tiap hari ahli. Masa ini ahlil kabair, ahli dosa besar. Bayangkan, tiap hari melakukan dosa besar lalu dia tobat, ya dia
ya bersolawat sama Nabi, deket sama Nabi, minta syafaatnya dikasih sama Nabi. Bahkan yang pendosa besar pun selama di hatinya masih la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bisa ke surga. Cuma yang keempat ini ada dua pilihan. Bisa diputihkan semua dosanya, jadi yang harusnya ke neraka langsung ke surga. Ada yang diputihkannya sebagian. Loh kebanyakan dosanya. Ya, catnya kurang putih. Jadi ya udah yang tadinya ya harusnya lama banget ya nggak lama-lama banget ya. Dibersihin sebentar di neraka, baru setelah bersih dipindahkan ke surga. Ya, termasuk pendosa besar ini bukan hanya bicara orang yang melakukan kemaksiatan, bukan. Dosa besar ini juga orang yang tidak mengerjakan kewajiban. Orang yang nggak sholat dosa besar. Ya, orang yang nggak bayar zakat dosa besar. Bahkan nanti kata Nabi dalam salah satu hadisnya, orang yang nggak bayar zakat mal, zakat harta, nanti di nerakanya sehari minimal. Cuma seharinya fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfa sanah. Sehari di nerakanya sama dengan 50.000 tahun. Makanya kalau nggak ngerti tanya sama amil zakat, saya tahu tentang zakat nih. Baru nanti dievaluasi, kalau udah bersih pindahin ke surga. Ya kalau enggak ya sehari lagi nambah, berarti 50.000 tahun lagi. Makanya hati-hati ya. Islam nggak melarang kaya, justru Islam motivasi kita jadi umat yang kaya raya. Cuma jangan lupa bayar zakat karena zakat wajib. Ya, infak sodakoh monggo itu sunnah bisa nambah pahala, tapi jangan sampai lupa bayar zakat. Itu ya. Silakan ada pertanyaan? Ya, jadi ya hati-hati jangan sampai kita cinta mati sama dunia, jadikan dunia ladang amal kita. Kata Khalifah Ali bin Abi Thalib, ad-dunya darul amal. Dunia ini tempat beramal soleh. Wal akhirah, akhirat darul jaza, tempat mendapatkan hasilnya. Jadi nanti jangan beramal di antar saya di akhirat aja sholatnya, ya telat nggak bisa. Ntar saya zakatnya di akhirat aja nggak bisa, di sini. Ya, melakukan kewajibannya di sini, meninggalkan yang haramnya di sini di dunia. Baru nanti di akhirat kita tinggal panennya. Ya, hati-hati jangan sampai kita terjerumus sama dosa-dosa besar tadi, walaupun ya dapat syafaat dari Nabi. Takutnya syafaatnya nggak penuh, takutnya cuma setengah doang, ya kan? Ya setengahnya lagi gimana? Ya udah direndam dulu di neraka. Ya, makanya khotib sering bilang apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian wafat kecuali dalam kondisi muslim. Jaga itu dua kalimat syahadat. Jaga la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau itu kita jaga sampai meninggal, yakin kita masuk surga, yakin. Ya, cuma tinggal apakah langsung ke surga atau mampir ke neraka dulu. Nah, itu baru masalah. Mudah-mudahan kita semua ya bisa yang langsung masuk surga, nggak pakai mampir ke neraka. Amin ya robbal alamin. Oke, kita cukupkan ya dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.